Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak BPD, Ketua Panitia, yang kami hormati calon kepala desa yang ada di belakang saya juga ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Summa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, awalan hayya bina nazkurullahi azza wa jalla allazi qad ata'na nikmatan katsiratan hatta nastati'a aw an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Saniyan salatan wa salaman ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad amala nas minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di saat mangkin iki tiang pelungguh sami dapat hadir guna untuk pemaparan visi dan misi. Nah, yang kedua kalinya tak lupa kita layankan selawat wa salam atas junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah memperjuangkan, beliaulah yang telah menguatkan agama yang hak di sisi Allah, yakni ad-dinul atau agama Islam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Visi dan misi saya pada pagi menjelang siang ini, visi saya adalah beriok anyong saling sedok dalam membangun desa Jembatan Kembar Timur yang bermutu atau bersaing mandiri, unggul dan bersatu. Adapun misi saya, satu, bidang pemerintahan desa. Yang pertama, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan cara memastikan tuntasnya pemahaman serta pengetahuan perangkat desa akan tugas dan fungsinya, dalam hal ini sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, perangkat kewilayahan atau kepala dusun, dan pembantu staf, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun non-administratif. Yang kedua, transparan pengelolaan anggaran desa, yakni APBDes, yang bersumber dari dana desa atau DD, alokasi dana desa atau ADD bagi hasil pajak, dana alokasi umum, daun APBD 1, APBD 2 maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat seperti bantuan sosial, lembaga kemanusiaan, serta pendapatan asli desa atau PADES bagi hasil BUMDes. Masyarakat harus mengetahui sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal 1 kali dalam 1 tahun dalam musyawarah desa, pertanggungjawaban kinerja kepala desa, serta membuat laporan kepada BPD. Yang ketiga, memperkuat sinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai perwakilan masyarakat. Dalam hal ini kepala desa memastikan BPD mengawal setiap kinerja pemerintah desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau monitoring, dan pertanggungjawaban. BPD hendaknya juga menjadi corong informasi setiap progres kegiatan pemerintah desa serta penampung dan pengelolaan segala aspirasi masyarakat desa Jembatan Kembar Timur. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan
pelayanan yang cepat, ramah dan informasi yang jelas. 2. Bidang pembangunan desa. Yang pertama, melaksanakan pembangunan fisik atau infrastruktur di semua wilayah desa Jembatan Kembar Timur sesuai hasil usulan dan kebutuhan masyarakat yang digali dalam musyawarah dusun dan disesuaikan dengan alokasi anggaran desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa bersama BPD. Yang kedua, memastikan kualitas hasil pembangunan fisik sesuai standarisasi yang ditetapkan pemerintah. 3. Bidang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, optimalisasi kinerja badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai leading sektor untuk mengayomi usaha kecil dan menengah atau UKM dalam hal peningkatan kapasitas produksi, yakni dengan membangun sinergis dengan akademis, lembaga-lembaga pelatihan, dinas koperasi dan UMKM, juga dinas perindustrian dan perdagangan dan pembantu akses permodalan, misalnya dengan membangun kemitraan dengan bank pemerintah maupun swasta. Yang kedua, penataan lapangan umum Jembatan Kembar sebagai sentral pembinaan olahraga dan ekonomi kerakyatan dan pusat kuliner. Yang terakhir, bidang pembinaan masyarakat. Yang pertama, memaksimalkan fungsi semua lembaga desa sebagai mitra strategis pembangunan sumber daya manusia desa atau SDM, yakni Karang Taruna sebagai ruang kreasi serta wadah pembinaan pemuda, PKK sebagai wadah pembinaan keluarga dan perempuan, LPM dan lembaga desa lainnya. Yang kedua, pembentukan BKD atau Badan Keamanan Desa sebagai mitra Babinkan Tipmas dan Babinsa Desa Jembatan Kembar Timur dalam upaya menjaga Kamtipmas. Yang terakhir, mengupayakan peningkatan kapasitas dan insentif unsur kemasyarakatan seperti ketua RT, bekasih guru ngaji dan marbot. Demikianlah gambaran umum visi misi yang akan saya jalankan. Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya terpilih sebagai kepala desa Jembatan Kembar Timur dengan prinsip bersama kita bisa, berjamaah membuat semua menjadi mudah, memperkuat silaturahmi dan komunikasi, membuat bersih hati kita, berkokoh semangat, beriok anyong saling sedok, kita wujudkan desa Jembatan Kembar yang lebih baik. Yang terakhir, biar tetap menanam tebu, asal tetap menanam pelita. Biar jarang kita bertemu, ingat coblos nomor 3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.